Babu al-kafanu min jamil mal 138. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-kafanu min jamil mal. Bermula ini tuh bab menerangkan al-kafanu min jamil mal. Al-kafanu bermula biaya kafan itu min jamil mali, dari semua harta peninggalan mayit. Itu min jamil mali, dari semua harta peninggalan mayit. Wabihi, dan dengan al-kafanu min jamil mal, qala berkata atau siapa atau Ibnu Abi Robah bin Tabi'in, wa Zuri, dan Imam Zuri, wa Amrun, dan Amr ibnu Dinar, wa Qatadah, dan Qatadah. Wa qala berkata Amrun, siapa Amr ibnu Dinar, al-kanutu bermula minyak cendana itu min jamil mali, itu dari semuanya harta peninggalan mayit. Wa qala berkata Ibrahim, siapa Ibrahim, yuktada'u dimulai apabil kafani, kafan mayit, summa bidaini, kemudian dengan hutang mayit, summa bil wasiati, kemudian dengan wasiat mayit. Wa qala berkata Sufyan Ats-Tsauri, ajrut qabri, bermula biaya menggali kuburan. Ajrut qabri, bermula biaya menggali kuburan. Wal ghusli, dan mandi, itu minal kafani, itu minal kafani, dari jenisnya biaya kafan. Itu minal kafani, dari jenisnya biaya kafan. Jadi ini bab menerangkan kafan, artinya itu diambilkan dari semua peninggalan mayit. Jadi gini ya, misalkan ada orang ini mati, kan butuh kafan, butuh orang yang gali dan seterusnya, butuh biaya mandikan. Nah, biaya kafan dan biaya untuk gampangannya untuk meramut mayit, itu nilainya diambilkan dari harta tirkap mayit yang masih utuh, artinya belum dipotong yang lain-lain. Jadi belum dipotong wasiat, belum dipotong hutang, itu dulu. Jadi apa maksudnya? Jadi harta untuk biaya untuk merawat mayit itu nilainya itu diambilkan dari global semua peninggalan mayit. Semua peninggalan mayit. Jadi bukan kok dipotong hutang dulu, bukan. Pokoknya digunakan untuk menyelesaikan yang kaitannya dengan mayit, termasuk biaya yang mandikan dan seterusnya. Nah, setelah itu selesai, baru nanti hutangnya mayit. Nah, setelah hutangnya mayit dipotong, terus baru wasiat mayit. Kalau mayit masih itu ada wasiat. Setelah itu baru diwaris. Nah, cuman urutannya biasa dalam fard itu gini. Urutannya 5. Kalau ada orang mati, 1, apa yang ditinggalkan mayit itu hal-hal yang ada kaitannya dengan zakat, dengan haji. Misalkan dia wajib haji, belum haji, zakat belum dikeluarkan, kan itu diambil dulu. Itu yang pertama. Atau ada kaitannya dengan penggadaian, itu selesaikan dulu. Kemudian yang kedua, baru urusan yang berkaitan dengan mengurus mayit, masuk kafan, untuk beli apa itu minyak wangi, semuanya itu. Kemudian itu selesai, kemudian baru diurus tentang hutangnya mayit. Yang ketiga ini yang hutang mayit. Kemudian yang keempat baru wasiat mayit. Nah, wasiat mayit itu tidak boleh lebih dari 1/3. Setelah itu baru ada sisanya, baru diwaris. Nah, yang susah itu gini Pak Junio. Ini namanya orang, misalkan orang itu wajib zakat atau wajib haji, belum haji. Mestinya kan dipotong dulu ya kan, biaya untuk haji berapa, untuk zakat berapa. Nah, sekarang mau enggak warisnya kayak gitu? Kalau orangnya tidak meninggalkan anak yang soleh-soleh kayak Pak Rojab, wah mikir ini ngapain dipotong-potong kan gitu kan? Ya kan harus tidak mau. Nah ini kadang meninggalkan anak yang gimana? Yang nggak soleh itu istimewa. Orang kaya belum haji apalagi nggak zakat kan, terus mati. Padahal dia masih ditanggung jawab haji atau belum zakat, itu dipotong dulu. Ya itu. Nah, sekarang zaman sekarang ini gimana ya? Anak yang ditinggalkan ini lawan, sekarang kan beribut tadi kan. Saya mau yang sini ya ini, nah itu masalahnya.
Iya. Begitu ya. Ya kaya. Iya. Kalau lagi foto untuk haji sedangkan dia punya kuota apakah nanti kita bisa keluarkan juga Pak Haji? Apa haji? Jadi dibadalkan itu. Bisa saja dibadalkan orang. Nah permasalahan sekarang gini, maaf ini kita sama-sama yang berhaji. Kadang kita membadalkan haji orang itu juga iya pada orang dilakukan kan. Coba gini ya, coba kalau badalkan itu sekitar 8 juta itu kan murah. Kalau badalkan 1 juta murah, apa iya pada dilakukan itu masalahnya. Nah, dua orang badalkan haji 8 juta itu 10 juta aja murah. Misalkan ya kita punya orang meninggal dunia kan terus masuk haji. Kalau kita badalkan orang, kita ongkoskan 10 juta, oh itu murah. Kalau itu kejadian itu murah, itu langsung murah. Nah persoalannya dikerjakan apa enggak? Nah, itu yang dengan orang yang tahu baik kan? Kita kan tidak tahu orang itu, kita bayar saja. Nah, ada lagi yang unik itu, maaf ya, satu orang badali haji 2 orang itu kadang pengakal. Mau haji satu orang, ya enggak? Ini satu orang badali si asubit badali semua dia berangkat. Mungkin satu berangkatnya 2 itu enggak ada. Memang rawan. Makanya maaf bagi yang kira-kira kita sudah mampu daftar haji aja lah, urusan nyampe dan bawa lagi lah kan. Takutnya kayak gitu. Nah kecuali begini, misalkan orang kaya baik kan, iya wah ini bapak saya ini punya usaha haji, wajib haji terus belum haji. Yang badali keluarganya sudah haji, dia berangkat karena kaya dia mungkin haji. Lu sama haji apa orang dia berangkat itu oke. Nah kayak itu tuh loh iya kan. Karena nilainya kan sekarang suka ya. Syaratnya orang badali haji itu dia sudah haji, itu masalahnya. Jadi kembali lagi masalah ini, urusan hal-hal yang untuk biaya merawat mayit itu diambilkan dari global semua tirka. Maka di sini dimulai kafan, terus hutang, terus wasiat bagi waris. Kata Sunan Sauri, termasuk ini biaya penggalian makam ini kan, biaya memandikan. Nah itu termasuk menjadi kafan, artinya diambilkan dari menjangkil. Kalau kita di dusun ini nggak terasa, kita di kota-kota ya sudah bayar kan. Ini bayar semua. Bahkan sekarang ini yang tanah yang sempit-sempit itu beli, tanah ada publik. Beli kalau kita beli kan tidak masih di sini, masih tidak beli lah asal makam aja. Kalau di kota-kota kan beli tanah yang sudah beli kubur kan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita masih kepada harta ini semuanya jangan iman lah. Mungkin masih hidup masih bisa merasakan. Kalau mati itu wah nasibnya kalau anaknya baik itu, kalau anaknya nggak baik dan sensorot. Qala Imam Bukhari hadatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Maki. Hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Sa'din an Abi dari bapaknya Sa'din. Namanya Ibrahim bin Abdurrahman. Qala berkata siapa bihi? Utiyah dihidangkan, didatangkan, dihidangkan, diberi hidangan kan? Utiyah didatangkan, dihidangkan, diberikan hidangan, diberi hidangan. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu dalam suatu ini bito'ani dengan makanannya Abdurrahman. Faqala Abdurrahman, utilah dibunuh Mus'ab, siapa Mus'ab ibnu Umair. Wakana dan ada siapa Mus'ab itu khairon, kata beliau lebih bagus ini daripada saya. Falam yujad maka tidak ditemui lau bagi Mus'ab ma'apa barang yukafanu yang dikafani siapa Mus'ab Abi dalam ila burdatun kecuali selimut atau kemul. Wakutila dan dibunuh Hamzatu siapa Hamzah paman Nabi nggak boleh. Aurajulun atau orang laki-laki akhir yang lain. Ini rohnya Nabi. Khairun. Bermula Hamzah lebih bagus ini daripada saya. Falam yujad maka tidak ditemui lau bagi Hamzah ma apa barang yukafanu yang dikafani siapa Hamzah dengan ma'ilah burdatun. Lakot khositu, sungguh benar-benar khawatir siapa saya. Ayakuna pada hendaknya ada apa perkara. Isinya perkara itu kot ujilat, benar-benar dicepatkan lana bagi saya. Toibatuna apa beberapa kenikmatan saya fi hayatina dalam hidup saya dunia ini. Dalam summa ja'ala kemudian memulai siapa Abdurrahman bin Auf itu yabki menangis siapa Abdurrahman
itu yabki menangis ya Abdur Rahman. Jadi ini perlu kita tiru. Ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ini semua sahabat yang kaya raya, istrinya cempak. Ya Pak, kaya raya, bukan main-main. Dan dia sebetulnya ini maaf bahasa kasarnya dia sudah bosan jadi orang kaya. Tapi harta itu masih datang saja. Sampai ada cerita dulu di Madinah dia dagang. Di Madinah itu banyak pedagang-pedagang lainnya, pedagang kurma, anggur kan. Itu yang teman-temannya dagang yang lain yang punya kurma yang busuk nggak laku itu dibeli semua. Kasihan orang itu dibeli. Nggak mau dibeli. Sudah kasihan orang kita nolong orang itu. Padahal bisa busuk dibeli semua. Di Madinah mana ada kurma yang busuk nggak laku dibeli dengan dia. Kasihan pemiliknya. Kemudian suatu hari di Yaman terjadi wabah penyakit ganas, sehingga di Yaman ini ada keputusan ini obatnya nggak ada kecuali kurma yang busuk di Madinah. Bayangkan ini. Akhirnya harus ke Madinah. Ya rumah busuk nggak ada yang punya, yang ada kurma itu semua. Padahal dia tadi itu tujuannya kasihan dengan pedagangnya lain, kasihan. Akhirnya dibeli dengan harga berapa? Dia sanggup karena obat. Tambah kaya, tambah pusing. Tambah kaya malah kaya. Enggak di rumah Tuhan. Jadi itu gak konsekuensi semoga. Nah, Abdurrahman ini singkat cerita suatu hari beliau didangi makanan. Ketika didangi makanan, itu beliau teringat temannya Mus'ab bin Umair. Ini maaf kalau kita di barangkali sampai nanti haji atau umroh. Karena dengar Mus'ab bin Umair, ini termasuk beliau ini wafat waktu perang Uhud. Sebenarnya Hamzah. Kan ada di kerombongan di Uhud itu kan ada yang makam yang nampak. Nah, itu Sayyidina Khalid Mus'ab bin Umair ini. Kan ada makam yang nampak ini, yang masih nampak rombongan. Itu ya makamnya Mus'ab bin Umair. Jadi kata Rahman, itu Mus'ab bin Umair itu orang dia itu lebih bagus daripada saya, lebih bagus dari saya. Ini maaf, ini menunjukkan ketawaduan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya Abdurrahman bin Auf. Tapi dia masih katakan Umar Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Ini saking tawadunya beliau. Hal beliau ini termasuk salah satu 10 orang yang bisa masuk surga. Ngasih katakan Mus'ab bin Umair terbunuh dan dia orang yang lebih baik daripada saya. Waktu itu dia bayangkan Mus'ab itu orang yang baik daripada saya. Cuma ketika wafat untuk ngafani aja nggak ada. Hanya ada selimut satu. Nanti belakang diterangkan lagi hadisnya. Kemudian Hamzah paman Nabi pun juga terbunuh atau orang laki-laki lain. Ini rawinya ragu. Cuma kata Ibnu Hajar, riwayat yang umum itu Hamzah, bukan orang laki-laki lain. Alhamdulillah. Itu juga lebih baik daripada saya. Waktu itu untuk ngafani beliau juga nggak adanya burda itulah yang ada. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, laqad khasyitu ayyakuna qad ujilat lan thaibatuna. Saya khawatir hidangan yang nikmat-nikmat ini itu jangan-jangan kenikmatan dunia yang sudah dicepatkan untuk saya, nanti di akhirat saya nggak akan kebahagiaan. Karena di dunia saya sudah dikasih nikmat-nikmat oleh Allah, nanti di akhirat saya nggak dapat lagi. Nanti dia nangis. Jadi mau makan enak itu ingat, jangan-jangan ini kenikmatan balasan amal saya nanti di akhirat udah habis, sekarang sudah saya nikmati dunia. Nangis. Nangis. Luar biasa. Makanya kata Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar. Itu katakan gini, lau syi'tu la da'autu bisolaiko wa sonaba wa karokiro wa asnamya wa asnima. Andaikan saya mau, saya akan nyuruh orang atau saya akan memanggil orang atau saya berdoa kepada Allah untuk ngambil kamarnya makan yang enak-enak, yang nikmat, yang nikmat. Cuman saya takut. Walakin ra'aitullah na'a ala qaumin thaibatihim. Cuman saya pernah baca Quran. Saya takut karena Allah Ta'ala itu pernah mengumumkan kepada kaum yang hidupnya di dunia itu nikmat, sudah tidur nikmat, makan nikmat, duit cukup. Itu kata Allah gini di dalam surah Al-Qaf, adhabtum thaibatikum fi hayatikum dunia. Adhabtum thaibatikum, kamu di dunia kan sudah enak-enakan.
sudah merasakan nikmat, sudah itu balasan kamu. Saya di warung makan enak itu, gimana? Sangat takut, jangan-jangan nanti ini balasan saya di dunia saja, di akhir saya kosong nggak dapat. Nah, kalau kita kan dapat saatnya laju, ya, laju bilang laju, pokoknya ini aku laju semua. Nggak mikir kan, mungkin mikir mas pokoknya. Nah, ini sahabat-sahabat dulu ada yang punya jiwa seperti itu. Takut makan enak karena khawatir itu hanya balasan di dunia, nanti akan kosong. Subhanallah. Oh, babu idalam yujad ay babun, bermulai bab. Babun ay hada babun. Idalam yujad apabila tidak ditemui ila taubun wahidun, kecuali apa satu pakaian wahidun yang satu. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Muqatil akbarana Abdullah akbarana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an abihi, dari bapaknya Sa'ad namanya Ibrahim. Ini an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu utiah disuguhi siapa Abdurrahman itu amin dengan makanan. Wa kana dan siapa Abdurrahman itu suka puasa, dia puasa. Faqala makan siapa Abdurrahman utilah, dia terbunuh Mus'abun Mas bin Umair. Wawa kali bermula Mus'ab itu khairul bagus mini dari saya. Kufina dikafani sama Mus'ab biburdatin dalam kemul. In hutia apabila ditutupi roksu apa kepalanya Mus'ab, badat maka nampak rijal apa kedua kakinya Mus'ab. Wa in hutia dan apabila ditutupi rijal apa kedua kakinya Mus'ab, badat maka nampak roksu apa kepalanya Mus'ab. Wa uro dan menyangka menduga. Wa uro dan menyangka siapa saya, kata Ibrahim, menyangka siapa saya pada Abdurrahman. Qala kali berkata siapa Abdurrahman, kata Ibrahim aku menduga Abdurrahman bin Auf kata begini, wa qutila dan dibunuh Hamzah itu siapa Hamzah. Wa Hamzah itu khairul bagus ini daripada saya. Summa busiko, kemudian dilapangkan lana bagi saya minat dunia ma apa barang busito. Sekarang wah dunia dilapangkan bagi kami, kayak ini harus dimulai marwa. Auqala atau berkata Abdurrahman utina, diberi siapa kita minat dunia dari dunia. Ukti diberikan pada kita minat dunia dari dunia ma apa barang. Ukti yang diberikan apa mana pada kita. Walakot khosina, yang bikin sebentar ya. Dan benar-benar khawatir siapa saya antakuna pada hendaknya ada khasanatuna apa beberapa kebaikan saya itu ujilat, itu dicepatkan balasannya. Ujilat itu dicepatkan balasannya apa khasanatuna lana kepada kita. Sumaja'ala kemudian memulai siapa Abdurrahman yabki, itu menangis siapa Abdurrahman kata taroka sehingga meninggalkan siapa Abdurrahman bin Auf atau ama pada makan. Kayak tadi Abdurrahman bin Auf dia diberi makanan untuk dia puasa menjelang berbuka. Mau berbuka itu ingat, iya saya dulu punya nama Mus'ab bin Umair waktu perang Uhud. Beliau terbunuh, padahal dia lebih baik daripada saya yang tahu terbunuh. Kufina bidotin, beliau hanya dikafani burda. Di mana burda untuk ngafani Mus'ab ini? Kalau kepalanya ditutup, kakinya nampak, artinya nggak cukup gitu. Kalau kakinya ditutup, kepalanya nampak. Sehingga keputusan Rasulullah waktu itu akhirnya ditutuplah kepalanya, kakinya ini nanti ada di belakang kenangan, kakinya ini terus tambah alang-alang mengikutinya. Tambah alang-alang, karena nggak cukup untuk ngafani. Kemudian beliau lagi menuturkan, Hamzah juga begitu wafat, kan sama wafatnya. Waktu perang atau dia lebih baik daripada saya. Nah, summa busitolana minat dunia ma busito. Sekarang dunia ini dilapangkan oleh Allah pada saya seperti ini. Luar biasa, saya dapat kaya raya, isinya 4 kaya raya. Waqad khosina antakuna hasanatuna ujal, aku khawatir jangan-jangan kebaikan saya ini balasannya sudah dicepatkan oleh Allah. Nanti di akhirat saya nggak dapat balasan. Akhirnya kata tarokatoan
Sehingga yang namanya mau buka itu hanya sekedar untuk membatalkan puasanya, tapi enggak makan. Jangan-jangan saya makan kenyang, makan enak, nanti apa kebaikan saya sudah terbalas di dunia, nanti di akhirat nggak ada apa-apanya lagi. Luar biasa. Nah ini diambil kesimpulan dari ceritanya Abdurrahman bin Auf. Orang baik, orang alim, orang soleh itu juga perlu menuturkan. Nah, orang soleh yang baik, kebaikannya orang soleh yang itu bagus. Misalkan kita hebat kan, misalkan. Tapi wah itu saya punya kawan, hebat yang kawan saya. Nah, hebat dia ibadah ini bagus. Kayak ini kan Abdurrahman bin Auf. Kalau dia orang yang hebat, tapi menuturkan kehebatan kawannya. Ini namanya orang nggak ego, dia kan mengakui kehebatan orang lain. Itu maksudnya gitu. Nah kemudian karena beliau ini merasa nikmat, merasa luar biasa, sehingga khawatir kenikmatan ini adalah menjadi balasan di dunia. Nanti di akhir enggak ada. Maka kekuatan beliau ini gini, saya khawatir, kata beliau ini kan, saya khawatir kebaik saya ini, nikmat di dunia ini, khawatir golongan daripada orang yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 18 ini. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman yurid. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa yang keinginannya dunia saja, ajjalna lahu fiha, cepatkan bagi dia dunia ini. Ma nasha' sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Liman yurid, orang yang dikehendaki Allah. Jadi tidak khawatir, jangan-jangan saya termasuk orang yang ajjalna lahu fiha. Ya kebaikannya sudah di dunia ini, nanti di akhirat tidak dapat. Nah ini peringatan. Ayat ini kalau kita paham itu gini. Orang yang hidupnya ini hanya semata-mata ingin duniawiya, itu tetap keinginannya itu tidak bisa melampaui manasa. Artinya apa yang dikehendaki Allah, nilainya itu tetap sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan gini, kita punya keinginan, punya ini, dunia saja. Tetap yang kita peroleh juga sesuai dengan standar kehendak Allah. Yang kedua, manuri, orang yang punya kehendak dunia itu tidak semuanya dapat. Yang dapat tetap manuri, orang yang dikehendaki Allah. Jadi intinya yang dapat hal-hal yang berkaitan dunia itu tentu satu ukuran manasa, ukuran yang dikehendaki Allah, nilainya, jumlahnya. Kemudian orangnya juga sesuai dengan kehendak Allah. Berarti tidak semua orang yang berkeinginan dunia tidak dapat sesuai dengan keinginannya, tidak semuanya. Karena ayatnya manasa. Allah ajalna lahu fiha ma nasa. Saya cepatkan baginya manasa apa yang saya kehendaki. Yang kedua, liman murid yang dikehendaki Allah orangnya. Kemudian kata beliau Mus'ab bin Umair itu juga beliau ingat ada firman Allah begini, wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Ini surat Al-Isra ayat 19. Ini yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi ada di Quran surat Al-Isra 19 begini, man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa mu'minun. Orang yang berkeinginan akhirat, dari tujuan wa sa'ala sa'yaha, kemudian dia berusaha untuk amal akhirat, wa mu'min, dia iman, fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Ini orang yang amaliyahnya diterima. Kesimpulannya begini, amal itu diterima syaratnya 3. Jadi amal itu diterima syaratnya 3. 1 aradal akhirah, berarti dia ikhlas. Ikhlas dari ta'ala. Yang kedua wasala sa'yaha, amalnya sesuai dengan dengan tuntunannya, artinya dengan syarat rukunnya. Yang ketiga adalah wa mu'min, syaratnya orangnya iman. Jadi sekali lagi amal itu bisa diterima berdasarkan surat Al-Isra ayat 19, syaratnya 3. Nah kalau bisa dibalik, 1 orangnya iman, kan? 2 melakukannya ikhlas, 3 cara melakukan sesuai dengan teknisnya, caranya. Misalkan sholat sesuai dengan syarat rukunnya, misalkan haji sesuai dengan syarat rukunnya. Dan jadi ini kalau amalia itu menyangkut harta benda ditambah lagi 1, harus yang digunakan halalan thayyibah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah.
Nanti haji itu syaratnya mabrur 4 berarti. Nah, 1 kan tentu orangnya iman, harus iman kan. 2 dia ikhlas. 3 cara haji sesuai dengan manasiknya. Pas asya ya harian. Yang keempat yang digunakan haji itu halalan thayyibah. Jadi kalau menyangkut harta tambah 1 halalan thayyibah. Zakat juga gitu kan, sudah. Ini penting ya kita ini kalau dapat nikmat itu penting Pak. Jangan-jangan saya nikmat ini hanya ini balasan di dunia nanti di akhirat nggak dapat. Sehingga kita ini apa ya? Gak gampang meremehkan orang, gak gampang menghina orang. Ya. Orang kan kadang gini kan kita merasa cukup semua sehingga teman-teman yang kurang beruntung itu kita hina. Nah, itu kan tidak enak. Kalau kita ingat ini kan ya minimal menunjukkan jangan-jangan enak dia daripada saya. Kenikmatan saya ini jangan-jangan balasan zikir saya wirid saya dan sebenarnya saya di akhirat saya kosong. Teman saya yang rajin zikir wirid hidupnya biasa-biasa, jangan-jangan dia nanti yang dunia cepat. Karena di akhiratnya gak dikasih, tapi dia kasih di akhirat. Jadi kita ini punya dengan orang-orang yang kurang beruntung teman kita sudah ya tidak meremehkan, tidak sombong lah gampangannya. Babu idalam yajid, bab apabila tidak menemui siapa man ini orang yang ngurus mayit. Babun ayhada babun beli atau babu ida bermula ini itu bab apabila tidak menemui siapa man orang yang ngurus mayit tidak menemui kafanan pada kafan ilama kecuali barang yuwari yang menutupi siapa man aibihi dengan madibah aibnya ilama kecuali barang yuwari yang menutupi siapa man dengan maroksau pada kepalanya mayit au qadamaihi atau kedua telapak kakinya mayit gotto maka menutupi siapa man roksau pada kepalanya mayit. Qala Imam Bukhari hadatsana Umar ibnu Hafsin ibnu Hiyas hadatsana Abi hadatsana Al-Amas hadatsana Saqib hadatsana Khabbab radhiyallahu anhu qala Khabbab hajarna hijrah siapa kita ma'an Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam naltamisu kali mencari siapa kita wajah Allah pada ridhonya Allah fawaqa maka tetap ajruna apa pahala kita Allahi di sisinya Allah Allah di sisinya Allah faminna maka itu sebagian daripada kita man bermula orang mata yang mati siapa man lam yakul belum makan siapa man min ajrihi dari jerih payahnya man min ajri dari jerih payahnya man belum makan syai'an pada sesuatu minhum itu sebagian dari man Mus'ab ibnu Umair wa minna sebagian dari kita man bermula orang ainaat yang sudah masak lau bagi man samratu apa buah-buahnya man bahwa maka bermula man yahdiku itu memetik siapa man ha pada samratuhu Kutila dibunuh siapa Mus'ab yaum Uhudin dalam hari perang Uhud maka makan Uhud. Falam najid maka tidak menemui siapa kita ma pada barang nukafilu yang mengafani siapa kita pada Mus'ab illa burdatan kecuali burdah ida gotoina apabila menutupi siapa kita biar dengan burdah roksau pada kepalanya Mus'ab korojat maka keluar artinya nampak rijal apa kedua kakinya Mus'ab wa idza qataina apabila menutupi siapa kita rijlau pada kakinya Mus'ab kharaja maka keluar atau nampak roksu apa kepalanya Mus'ab akhirnya fa'amaro maka perintah pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah an-nughaniya aibian. Jadi itu yang ngejarkan untuk tiba an-nughaniya dengan hendaknya menutupi siapa kita rosau pada kepalanya Mus'ab wa an-naj'ala dan hendaknya menjadikan siapa kita ala rijlaihi atas kedua kakinya Mus'ab minal idkhir pada sebagian daripada alang-alang. Ini bab menerangkan apabila orang ini mau ngurus jenazah kemudian tidak menutupi kafan kecuali kafan itu nggak cukup untuk kaki sampai kepala. Kalau kepalanya ditutupi, kakinya nampak. Kalau kakinya tutupi, kepalanya nampak. Maka gottorok sahu. Maka yang diutamakan adalah kepala. Ini menunjukkan dari jasad manusia itu yang paling berharga itu kepala. Coba manusia itu berharganya kan di kepala. Orang katakan ganteng, katakan jelek, pintar kan kepalanya inilah.
Kalau orang nggak ada kepalanya mati, kalau nggak ada kakinya kan masih hidup. Kepala itu nilainya luar biasa, dalam kehidupan. Nah ada kata khobab. Ini khobab itu cerita. Hajar nama Nabi, saya hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tujuannya mencari ridho Allah. Nah ini yang perlu kita pahami. Bahasa bersama, coba saya hijrah bersama Nabi. Bahasa bersama itu tidak harus bersamaan. Bisa selang waktu. Contoh ini, yang namanya khobab itu hijrah bersama Nabi di Madinah itu Nabi dulu. Baru yang namanya khobab itu menyusul. Itu juga bersama. Contoh begini. Misalkan Pak Zurni dulu sepondokan ketika di Surabaya kan dengan sampean kan. Pak Zurni beliau saya bersama Ustaz Sofwan itu di Surabaya. Padahal bersama itu mungkin bukan Ustaz Sofwan dulu mungkin. Kemudian Ustaz Zurni menyusul. Kan juga bersama. Jadi bersama itu tidak harus serempak dah. Satu kurun juga bersama. Misalkan Pak Roja bilang, saya dulu sepondok di Langitan Masjid Mundi. Padahal duluan saya, tapi kebetulan satu kurun. Itu juga namanya bersama. Nah ini juga begitu. Jadi kata saya ini hijrah bersama Rasulullah di Madinah. Tujuannya buat nas nal tamsu aja. Bahwa Allah, nah insya Allah pahala kita ini Allah lah di hadapan Allah nanti ditulis di hadapan Allah. Terus beliau cerita, faminna ketika sama-sama kami di Madinah hijrah, faminna man mata lam yakul min ajsian. Di antara kita itu ada orang yang meninggal dunia belum sempat dia menikmati hasil jerih payah setripun. Di maksudnya gitu. Jadi sebagian kita ini ada orang yang meninggal lam yakul min ajsian, belum pernah merasakan hasil jerihnya sama sekali sudah meninggal dunia. Termasuk kata beliau Mus'ab bin Umair. Sehingga digambarkan kan ketika meninggal dunia untuk kapannya tidak cukup. Ya kayak maaf seperti orang terang kan ada yang awal-awal belum sempat termaju sudah meninggal dunia kan. Ada yang menemui umur yang panjang ketemu masa terang saja jaya sama ini. Jadi orang yang awal-awal terang belum pernah merasakan nikmatnya majiat terus sudah meninggal dunia duluan. Sama. Wa minna man aina'at wa samrakum. Ada orang di antara kita yang sampai sempat merasakanlah buah-buahnya itu panen sehingga dia bisa memetik, dia menemui masa jaya, masa rame-rame. Terus dia cerita, khobab ini kan Mus'ab ini terbunuh waktu perang Uhud. Kami tidak menemui hal yang untuk mengafani, pakaian mengafani kecuali burda. Kalau kita tutupkan kepalanya, kakinya nampak. Kita tutupkan kakinya, kepalanya nampak. Tidak cukup. Ini berarti masih krisis awal-awal hijau, masih susah. Terus Nabi perintah, udahlah ini aja tutupi kepalanya, nanti kakinya dikasih alang. Nah, kita kan tidak pernah ngalami kayak gitu kan. Kan wajar aja lah sahabat itu. Alang-alang itu bagi itu dosa. Itu dosa. Maksudnya? Menaruh alang-alang itu untuk kita mau berangkat. Enggak, ketika untuk tambahannya kayak apa? Ya, itu sebelum selagi menggunakan. Apa? Sebelum selagi. Sudah, ini dia kan mati sahib ya. Masa sudah Kita dibandingkan di kepada sudah ini. Rombongannya Kamjar, rombongannya Mas itu kan sudah dia. Jadi masuk rombongan sudah ini. Nah ini maaf ini yang saya rasakan karena saya pernah baca ini. Jadi ketika ziarah ke Syuhada Uhud itu terbayang nama beliau ini. Cuma Mus'ab yang dulu meninggal untuk kafannya enggak cukup. Suatu sini Hamzah. Nah itu kalau kita pernah ngaji itu terbayang. Oh iya, sini Mus'ab itu dan makaman situ yang dulu kata dalam hadis itu untuk kain kafannya enggak cukup. Ya terbayang lah kayak gitu terbayang. Sehingga ketika ziarah ke Uhud ini bukan kayak selfie-selfiean, atau kan selfie-selfiean, Pak. Justru kita ke Uhud biasa ketika umroh haji itu ya ziarah ke beliau, tambah capulu, tambah terus dapat. Nanti baru selfie-selfiean ya monggo-monggo. Ini kan darah mana kalau selfie secara yang jadi. Coba kan, apa yang orang-orang umroh haji itu kan? Ya dah. Cara yang di makam syuhada kami Fatihah Yasin, mana cara. Saya ini syukur adalah kemarin waktu kaji dengan beliau. Saya dengan ulama saya ada berapa orang saya kembali langsung kepada Yasin. Saya baru selfie-selfiean. Nah, ini darah bisa tidak kebayang. Kalau pernah baca ini cukup baik. Sudah orang yang baik.
Babu man ada batuman istahadda yang menyiapkan siapa man al kafana pada kafan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, falam yungkar maka tidak diingkari siapa alaihiman. Orang berkali berkata sana Abdullah ibnu Maslamah kata sana ibnu Abi Hazim an Abi dari bapaknya ibnu Abi Hazim an Salim radhiyallahu anhu anna mar'atan datang siapa imro'ah an Nabi SAW datang di burdatin dengan selimut mansujatnya tenun. Via itu dalam burda khasyatua bermula. Namanya khasiat itu songketan tepinya itu kan. Khasyatua bermula songketan pinggirannya. Tepinya itu songket bagus kan. Khasyatua songketan pinggirannya burda, songketnya bagus. Tapi songket itu apa ya dijahit itu kan ada yang tepinya kayak gini tuh Pak. Apa namanya? Grindo. Biar grindo kan, tiga dalam burda khasya, grindo kan, grindonya burda, grindo apa grindo? Grindonya burda. Ya kebiasaan kan. Atadruna, adakah tahu siapa kamu semua? Kata Sahal, mal burda. Jadi jumlah mal burda itu 48 atadruna. Mal burda pada bermula apa? Itu al burda itu burda apa burda? Kalau berkata siapa al-hadirun yang hadir, al-hadirun as-samlatu itu samla kemul, betul kemul. Qala salna'am yuyukir Qala berkata siapa imro'ah nasabtu menenun siapa saya pada burda itu biadi dengan tangan saya. Fajitu maka datang siapa saya liakswa supaya memakaikan siapa saya kepada engkau Rasulullah pada burda. Akhirnya fa'akhoda maka mengambil pada burda an Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan kali butuh ilayah kepada burda. Fakhoroja maka keluar siapa Nabi ilayna kepada kita. Wa ina sesungguhnya burda izaruhu itu sarungnya Nabi pakai sarungan. Izaru sarungnya Nabi pakai sarungan. Fakasana maka menganggap bagus pada burda fulanun siapa? Fulan yaitu Abdurrahman bin Auf ini. Faqala maka berkata siapa fulan, uksu memakaikan engkau ya Rasulullah di pada saya pada burda. Ma aksana ma bermula apa sesuatu. Aksana itu membaguskan apa maha pada burda. Alangkah bagusnya burda itu. Ma bermula apa sesuatu. Aksana itu baguskan apa ma pada burda. Allah berkata kaum siapa kaum maksanta tidak berbuat bagus siapa kamu. Kenapa kamu minta kamu maksanta enggak berbuat bagus siapa kamu. La bisa memakai pada burda Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan kali orang yang butuh ilaihi burda. Kok summa sa'alta terus minta siapa kamu pada Nabi. Wa alimta dan tahu siapa kamu harusnya Nabi itulah yarudu tidak menolak siapa Nabi pada orang yang minta. Nabi tidak pernah menolak orang yang minta asal ada. Allah berkata si fulan ini sungguhnya saya wallahi demi Allah masa'altu itu tidak minta siapa saya pada Nabi li albasa supaya memakai siapa saya pada burda. Innama sa'altusnya minta siapa saya pada Nabi litakuna supaya ada apa burda itu kafani kafan saya. Allah berkata sahlun siapa? Sahal. Fakanat maka ada burda itu kafanahu kafanya fulan yaitu Abdurrahman bin Auf. Bab menerangkan orang yang menyiapkan kain kafannya. Jadi sebelum mati sudah menyiapkan kain kafannya. Di zaman Rasulullah SAW dan itu tidak diingkari. Ini boleh misalkan kita di masyarakat kan, nah sebelum mati terus sudah ada kain kafan yang disiapkan. Baik secara umum, apa namanya Pak Ucap sini? Kifayah ya. Kifayah kan? Apa kifayah namanya? Kan ada di RT itu kan sudah ada kayu, ada kain kafan yang disiapkan. Persatuan. Nah, ini dalilnya ini. Baik secara umum atau pribadi. Jadi misalkan pribadi, contoh pribadi gini. Kita yang pernah umrah atau haji kan punya kain ikram. Nah, udah kain ikram saya siapkan nanti kalau saya mati untuk kain kafan saya itu boleh. Nah, di zaman Nabi
ada orang yang sudah menyiapkan kain kafannya dan itu nggak diingkari, nggak diingkari. Ada sebuah hadis yang dikatakan Sahal radhiyallahu anhu cerita ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa burdah selimut yang ditenun, yang tepiannya dikasih apa tadi namanya? Lindo, bagus ya. Ya memang dia ini tujuannya mau diadakan Nabi, tentu yang bagus ya. Kemudian Sahal cerita, atau dulu nama burdah itu nama burdah itu. Terus yang hadir ngomong, oh asamlah, ya burdah itu kebun, iya benar. Terus perempuan ini cerita, ya Rasulullah, ini burdah ini tenunan saya sendiri, biadi, hasil karya saya sendiri. Saya datang melihat sukaha, ini supaya untuk pakaian jenengan, saya kasihkan sampean. Akhirnya Rasul diambil dari Rasul, karena Rasul sudah begitu. Nah kemudian ini fakhoroja ilaina wa ina izaru, akhirnya Nabi dipakai kainan Rasulullah. Nah ini memberi pengertian kita, didikan kita. Kalau kita dikasih orang, kasih sarung apa kan, alangkah bagusnya dipakai supaya orang yang ngasih itu senang. Itu maksudnya. Misalkan Pak Sudikin ini kan kasih hadiah sarung apa yang malu saja, BHS. Kasih Pak Rojab BHS pakai ngaji kan. Senang Pak Rojab kan, mensyukuri pemberian orang itu penting. Iya enggak? Coba kita misalkan dikasih orang kan, kalau kita pakai orang yang kasih kan senang, enak kan? Bangga, senang. Ini akhlak Rasulullah. Dipakai. Nah ketika dipakai ini ada namanya tadi Abdurrahman bin Auf. Itu, wah bagus nian ini, memang bagus nian. Bagusnya pakai Nabi itu. Terus dia bilang, ya Rasulullah usia, kasihkan saya Rasulullah. Kasihkan saya, maksa, oh bagusnya kasihkan saya. Diminta oleh Abdurrahman. Waktu itu orang yang datang, yang tahu ini, ma'asantah, kamu gak mana kamu mau minta pakaian sedang disenangi Nabi, disukai Nabi, dipakai Nabi, kau sama minta ma'asantah, gak bagus sama ini. Cacu orang banyak. Padahal maksudnya Abdurrahman itu minta itu bukan untuk dipakai. Nah, kemudian ketika banyak orang yang ngomel-ngomel, nah, tentang dia minta burdah kepada Nabi tadi, dia ngomong, demi Allah, saya minta burdah Nabi ini bukan saya pakai, bukan untuk persiapan kain kafan saya. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya kata Sahal, memang iya ketika Abdurrahman wafat kan, itu termasuk kain kafannya burdah pemberian Rasulullah SAW. Nah, dari sini di dalam fikih itu ada masalah gini, boleh ndak orang itu ketika masih hidup sehat menyiapkan kain kafan? Boleh. Termasuk kayunya, boleh. Apalagi kalau yang kita siapkan itu misalkan hal-hal yang asar, karena peninggalan orang soleh-soleh bekas kabaib, bekas orang soleh-soleh, wah ini selimutnya atau ini kain bagus, wah sudah saya malam untuk kain kafan saya. Kabar, itu boleh. Nah, terus ada yang menyangkal gini, itu kan kain. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak orang itu sebelum mati dan nyiapkan lubang? Jadi sebelum mati nyiapkan tanah kan? Nah, ini untuk makam saya, jadi siapin. Nah ini ada boleh nggak masalah, sama dengan kafan. Ada yang kalau enggak zaman sahabat itu tidak ada satupun yang menyiapkan lubang kubur, itu tidak ada. Kalau kafan oke. Tapi kalau nyiapkan apa lubang kuburan itu nggak ada alasannya. Kemudian dijawab oleh Al-Aini yang punya Umdatul Qori. Ini layal zamu min adamul min sahabat adamu jawajihi, kata Al-Aini. Sesuatu yang tidak ditemukan zaman Nabi, yaitu menyiapkan lubang. Sesuatu yang tidak ditemui zaman Nabi, itu belum tentu nggak boleh. Sesuatu yang tidak ditemui zaman Nabi atau sahabat itu belum tentu tidak boleh. Contoh seperti apa? Menyiapkan lubang untuk orang meninggal dunia, ini masalah. Justru dengan menyiapkan lubang kain kafan itu orang semakin tingkat mati. Nah, makanya ada kan lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu kan hukumnya maqasid. Mungkin tadi disuruh oleh Rasulullah kan udhkuru hadimal ladah, ya kan? Aksiru dzikra hadimil ladah. Banyak-banyaklah ingat iya. Nah, dengan menyiapkan kain kafan itu kan otomatis kita ingat mati. Dan kafan sudah disiapkan.
misalkan waktu lubang tempat kuburan saya tanah sudah saya siapkan kan orang itu ingat mati. Ingat mati. Nah, cuman dalam fikih itu begini, misalkan orang yang sudah menyiapkan kain kafannya untuk kematian, itu ahli warisnya tidak wajib memenuhi, boleh, karena ketika mati itu haknya ahli waris. Kain kafan kan haknya ahli waris. Jadi mau ahli waris ya, nggak usah kain kafan ini ganti aja, nggak masalah. Ya cuman kan dalam perasaan yang nggak nyaman kan. Nah kecuali kalau wasiat, ini saya tolong anak-anakku, yo kalau saya mati ingat-ingat ini untuk kain saya, lain lagi kalau wasiat. Kalau tidak wasiat tidak wajib dipenuhi, karena ketika mati hal yang disiapkan itu statusnya boleh ahli waris. Ahli waris. Memang iya, coba kalau di rumah itu sudah nyiapkan kafannya baru jalan. Mungkin makanya sudah nggak nyaman juga pada nggak kayak kafan terus. Oh, Rumah dan terus ya. kayak kafan terus ya. Wah, nggak berani saya macam. Untuk orang-orang itu. Oh itu orang tapi kan nengok itu wah. Jual. Satu. Iya baru jam. Ya betul orang. Oh, iya dong. Ya untuk saya juga tidak apa-apa. Bukan Termasuk kayu-kayunya baru jam siap itu. kayu enggak. Ini kayak orang siap dia belum. Oh iya. Umum. Kalau kita ini masih ingin lama lah, jadi masih biasa-biasa saja. Jangan riset dulu. Kayak gak jadi nyawa. Jangan siap itu. Jadi yang penting kan tentu yang penting yang kita siapkan kan hal yang halal, yang bagus kan. Bab tiba inisa menerangkan mengikutinya beberapa orang perempuan al-janais pada beberapa jenazah. Olah berkata Imam Bukhari hadasana Qabisa ibnu Uqbah hadasana Sufyan an Khalid ibnu Khadda an Khalid al-Khadda. Nah, dia tukang sepatu maka al-Khadda an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat Ummi Atiyah nuhina dilarang siapa kita? Kami perempuan dilarang. Anit tibail janaisi dari mengiring beberapa jenazah. Cuman walam yuzam dan tidak dikokohkan apa nahyu apa larangan itu. Walam yuzam dan tidak dikokohkan apa larangan apa nahyu alaina kita, alaina atas kita. Jadi Umi Atiyah cerita, kami kaum Hawa itu dilarang oleh Rasulullah untuk rame-rame mengikuti jenazah. Cuman walam yuzam alaina. Larangan itu tidak kuat, tidak kokoh. Artinya enggak wajib. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, perempuan mengikuti atau ngiring-ngiring jenazah itu hanya sekedar makruh. Dengan katakan maksudnya makruh tanjih, makruh biasa-biasa. Jenazah bekar, walam yuzam alaina, tidak dikokohkan apa nahyu, artinya enggak sampai larang sampai haram. Ya, masalah. Walam yuzam alaina. Bab ihdadil mar'ati, bab menerangkan ihdad, meninggalkan bersoleknya perempuan ala ghairi zaujiyah karena ditinggal mati selain suaminya mar'ah. Ala ghairi zaujiyah karena ditinggal mati selain suaminya mar'ah. Olah berkata Imam Bukhari hadasana Musaddad hadasana Bishr bin Fadl hadasana Salamah ibnu Al-Qama an Muhammad ibnu Sirin. Olah Muhammad tufiya wafat ibnun, siapa anak laki-laki li Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Fala maka ketika ditemui ketika natam al yaum apa hari asaris ketiga dari kematian, daat maka nyuruh mengambil siapa Ummi Atiyah yang mengambil bisufrotin dengan wangi-wangian kuning. Fatamasakat maka mengusap siapa Ummi Atiyah dengan sufro itu. Waqala dan berkata siapa Ummi Atiyah nuhina dilarang siapa kita an nukhidda pada hendaknya meninggalkan bersolek siapa kita aktsaro di dalam lebih banyak min salasin dari 3 hari illa bizaujin kecuali sebab ditinggal mati suami, kecuali sebab ditinggal mati suami.
Ini menerangkan ikhdad. Ikhdad kan yang meninggalkan bersolek. Hanya pakaian-pakaian yang bagus-bagus, indah-indah, termasuk pakai lipstik, pakai apa itu dilarang. Termasuk gitu kan. Ala ghairi zauj ya, karena kematian selain suami. Jadi kematian anak, kematian saudara, itu boleh ikhdad bagi perempuan. Cuman waktunya kata Muhammad bin Sirin cerita, ketika anak laki-laki Ummi Atiyah wafat dan hari ketiga dari kematian, itu langsung dia bilang, ambilkan Ummi Atiyah itu, pakai dia. Terus dia bilang, kami dilarang ikhdad lebih dari 3 hari, kecuali kalau ditinggal mati apa? Suami. Kalau suami itu kan sebagai idahnya 4 bulan 10 hari kalau dia hamil kan. Nah, ikhdad yang selain suami ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga umpama suami itu gini, umpama ada ya, maaf, kita kan punya istri, terus saudaranya atau bapaknya meninggal dunia. Nah, itu kan dianjurkan saja ikhdadnya itu hanya tidak boleh lebih 3 hari. Nah, selama 3 hari itu misalkan suaminya minta ya harus dikasih. Gak boleh masa istri ikhdad, ya boleh. Kalau kayak gitu. Qala Imam Bukhari hadatsana Al-Humaydi hadatsana Sufyan hadatsana Ayyub ibn Musa qala Ayyub hal akhbarani Humayd ibn Nafi' an Zainab binti Abi Salamah qala Zainab lamma jaa ketika datang na'yu Abi Sufyan, apa kabar kematian Abi Sufyan? Ketika datang kabar kematian Abi Sufyan minasami dari Sam, Da'at maka menyuruh mengambil Ummu Habibah. Siapa Ummi Habibah? Ummu Habibah ini putrinya Abi Sufyan kan, mengambil bisufrotin dengan minyak wangi sufro, minyak wangi kuning, filial misalis dalam hari yang ketiga dari wafat ayahnya. Famasahat maka mengusap siapa Ummi Atiyah aridoiha pada kedua pipinya ini. Jadi kalau orang Jawa, kalau kita laki-laki itu godek kedua pipinya, kanan kirinya. Aridoiha pada kedua pipinya Ummu Habibah. Wadiroiha dan diroknya, lengannya kasih minyak wangi. Terus waqalat berkata, siapa Ummu Habibah? Habibah gini, ini sesungguhnya saya itu untuk ada siapa saya anhada daripada ini sufro itulah goniatun sungguh tidak butuh. Sebenarnya kami itu tidak butuh minyak wangi. Cuma kenapa saya pakai ini? Saya jangan sampai ikhdad. Bilang ikhdad, maka saya pakai maksudnya. Laula ani, andai kata tidak sesungguhnya saya itu sami itu mendengar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali bersabda siapa Nabi la yakhillu tidak halal berarti haram limra'atin bagi orang perempuan tu'minu yang beriman siapa imra'ah billahi wal yaumil akhir apa antukhidda apa hendaknya meninggalkan bersolek siapa imra'ah alamaitin karena ditinggal mati. Alamaitin karena ditinggal mati fauqa thalasin di atas 3 hari illa ala zaujin kecuali karena ditinggal mati suami. Fa inna maqsiya imra'ah tukhiddu itu ikhdad siapa imra'ah alaihi atas zaujin maksud karena ditinggal mati suami arba'at asyurin 4 bulan wa asron dan 10 hari. Kalau ditinggal mati suami maka iddadnya 4 bulan 10 hari. Ini maknanya 4 bulan 10 hari ini bagi perempuan yang tidak hamil. Kalau hamil, misalkan ada orang mati ya, laki-laki, istrinya hamil, iddadnya sampai kandungannya lahir. Sebab iddad itu kan ukuran masa iddahnya, bukan masa iddahnya. Kalau tidak hamil, pastinya 4 bulan 10 hari. Kalau hamil kan sampai melahirkan. Jadi bahasa 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Kalau hamil, iddadnya yang sampai melahirkan. Maka bahasa 4 bulan 10 hari ini adalah umumnya kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail hadatsani Malik an Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr al-Khazmi an Humayd bin Nafi' Zainab binti Abi Salamah. Akhbarat beri kabar siapa Zainab pada Humayd. Qalat Zainab dakhaltu masuk siapa saya ala Ummi Habibah di badali zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa Ummi Habibah, sami'tu mendengar siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tukhiddu
alamaitin fauqa thalasin ila ala zaujin, kecuali karena tinggal mati suami arba'at ashurin dalam 4 bulan wa asron dan 10 hari. Summa dakhaltu, kata Zainab, kemudian masuk siapa saya ala Zainab atas Zainab bin Jaksin. Ini summa dakhaltu bukan Zainab bin Salamah. Summa dakhaltu masuk siapa saya ala Zainab bin Jaksin. Hina tufiya ketika wafat akhwa siapa saudaranya Zainab bin Jaksin. Fada'at maka menyuruh mengambil siapa Zainab bitibi dengan harum-haruman. Famasat maka menyentuh siapa Zainab. Sumatola Zainab mali, tidak ada itu bagi saya bitibi dengan harum-haruman ini min hajatin bermula hajat. Maksudnya aku tidak butuh pakai harum-haruman. Cuma kenapa aku pakai? Karena aku khawatir jangan sampai jangan ihdat. Maka untuk menghilangkan nilai ihdat saya pakai panggilan ini. Ghairu anni, hanya sesungguhnya saya itu sami dengan siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Yaqulu khali bersabda Nabi, la yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antuhidda, padanya ihdat siapa imra'ah alamaitin, karena ditinggal mati fauqa thalasin illa ala zaujin, kecuali karena tinggal mati suami arba'at asyurin wa asron dan 10 hari. Bab ziaratul kubur, bab larangan ziarah kubur. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam bin Subah hadatsana Sa'id an Anas bin radhiyallahu anhu. Qala Anas maroliwat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat bimro'atin, bertemu dengan orang perempuan. Tabki yang menangis siapa imro'ah indah obrin di sisi kuburan. Terus faqala maka berkata siapa Nabi, ittaqi, takutlah kamu Allah pada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Qalat berkata siapa imro'ah, ilaika anni, ilaika menyingkirlah kamu, karena isim fi'il. Di mana ba'id, menjauhlah kamu. Ilaika menyingkirlah kamu anni dari saya. Nyingkir kamu dari saya. Apain kamu ngomong? Bilang nyuruh takwa yang sabar. Fa'innaka karena sesungguhnya kamu sababia, karena sesungguhnya kamu lantusop itu tidak ditimpa musibah siapa kamu bimusibati dengan seperti musibah saya. Kata dia, kamu tidak pernah kena musibah kayak saya. Walam ta'rif, dan tidak tahu siapa imro'ahu pada Nabi, dia tidak tahu itu Nabi. Akhirnya setelah Nabi pergi, fakila maka dikatakanlah kepada imro'ah, dia tahu tidak kamu? Inau sesungguhnya al-qail, orang yang berkata ittaqillah tadi. Inau sesungguhnya al-qail, orang yang mengucapkan ittaqillah wasbir, itu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu Nabi, kamu sembarangan kamu ini. Akhirnya fa'atat, maka datang siapa imro'ah baban Nabi pada pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid, maka tidak menemui siapa imro'ah indau di sisinya babun Nabi bahwa bina pada beberapa orang yang tukang menjaga pintu, bahwa bina pada beberapa orang yang tukang menjaga pintu. Akhirnya faqalat maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, maaf saya Rasulullah, lam a'rifkah, saya enggak tahu kalau sampai kemarin itu. Lam a'rif, enggak tahu siapa saya kepada engkau. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru, kata Nabi, sesungguhnya bermula sabar yang sempurna. Innamas sabru, sesungguhnya bermula sabar yang sempurna, sabar yang sebenarnya itu indah mati, ketika tertimpanya musibah. Ketika tertimpanya musibah al-ula yang pertama. Ketika tertimpanya musibah al-ula yang pertama. Ini bab ziarah kubur. Ini orang Wahabi ini Anas kalau datang ke sini kan. Jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah ini pernah lewat seorang perempuan nangis di kuburan. Terus nangis. Terus Nabi bilang, ittaqillah wasbiri, takutlah kamu pada Allah wasbiri, dan sabarlah. Ini maknanya Nabi ini melarang dia itu bukan ziarahnya, tapi yang dilarang Nabi itu nangisnya. Maka Nabi bilang ittaqillah wasbiri, kamu takutlah pada Allah. Ngapain kamu terlihat dari sini? Sabar. Nah ini yang diambil dalil bahwa perempuan itu boleh ziarah kubur. Sebab kalimat ittaqillah itu artinya arahnya Nabi, dia nggak boleh menangis, nggak boleh merengek, kan nggak boleh ziarah. Nah itu maksudnya kan.
Kemudian perempuan ini nggak tahu kalau itu Nabi. Dia bilang, ilai kali, ingin putri kamu apa Rasulullah? Fa inna kalau tusok musibati, sampean belum pernah musibah kayak saya ini. Kata Nabi itulah berapa kali dia meninggal masa kecil kan? Ya nak. Berapa kali Nabi itu? Saya Zaid meninggal berapa kali? Kamu belum pernah kena musibah kayak saya. Nah orang itu nggak tahu kalau Nabi. Nabi pergi. Nah ketika Nabi pergi ada yang ngomongi innau an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak? Nabi yang ngomong itu, kau sembarangan kau ini. Langsung dia nih. Besok harinya datang ke rumah Rasulullah SAW dan dia temui di rumah Nabi itu nggak ada bawabina, nggak ada tukang juru jaga pintu. Nah ini maaf yang diambil oleh orang ahli hadis, orang-orang yang dibutuhkan masyarakat, harus jadi pemimpin apa gitu kan, atau dewan. Ini jangan ketemu aja banyak lapis-lapis satpamnya, wah nah ini arahnya maksudnya gini, orang yang maaf dibutuhkan orang banyak, katakan Pak Des atau apalah itu kan, ini jangan ketemu susah, harus nunggu ini juta keluar, sedangkan dia ini pelayan masyarakat, itu nggak cocok. Oh, jadi ya perlu cuma ya sekedar aja, jangan terlalu rumit. Pelapis aja mau ketemu langsung kan kita setiap ada dewan, woi bagus ini. Padahal orang ini butuh, jadi jangan misalkan jadi ya. Siapa itu? Pak Ustadz Judi, masuk. Jangan. Terus di mana? Orang mana? Waduh panjang ini. Pertanyaan aja. Satu jam datang. Sejauh mana? Semang mana? Wah panjang ini Ustadz, jangan. Wah, jadi dia tuh gini, menyangkal bahwa rumah Nabi itu banyak tukang penjaganya. Wah. Akhirnya dia ngomong, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau itu sampai ya. Berkata Nabi, innama sabru inda sutmatil ula. Wahai perempuan, ingat, yang namanya sabar yang sempurna, sabar yang hebat, itu ketika orang tertimpa musibah dia sabar itulah. Kalau udah berapa hari saja itu wajar lah terhibur. Kata Pak Fadol dapat pengganti, ya Pak Fadol. Wajar saja sabar kalau dapat pengganti kan gitu, ya Pak Fadol. Nah ini jadi sabar itu ketika kita kena musibah, kita tahan, itu yang mesti. Kalau selang berapa hari tahan sabar itu wajar karena sudah ada gantinya. Pandangan itu sudah ada. Wajarnya ada. Masya Allah, luar biasa ya. Bab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'adzabu disiksa al-mayitu siapa mayit, bibak dibukai alihi sebab sebagian tangisan keluarganya mayit, alaihi atas mayit, idakan apabila ada anauku apa meratap, mesti teriak itu kan, min sunatihi itu dari tradisinya mayit, itu min sunat dari tradisinya mayit. Liqauli ta'ala qu anfusakum wa ahlikum naroku, menjagalah kamu semua anfusakum pada beberapa diri kamu semua, wa ahlikum dan beberapa keluarga kamu semua, naron pada perkara yang menyebabkan masuk neraka. Naron pada perkara yang menyebabkan masuk neraka. Naron pada perkara yang menyebabkan masuk neraka. Waqala dan berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum bermula kamu semua ro'in, itu orang yang mengembala dan pemimpin. Wa mas'ulun dan orang yang ditanya an ro'iyati dari rakyatnya. Fa illam yakun, maka apabila tidak ada apa naukun meratap, itu min sunnatihi dari tradisinya mayit. Fahuwa maka bermula lam yakun min sunnatihi itu kama qolat, sebagaimana berkata Aisyah radhiyallahu anha, wala taziru dan tidak memikul, waziratun apa diri yang berdosa, tidak akan memikul waziratun apa diri yang berdosa, wizra ukhra pada dosa diri yang lain, surat Al-Am. Wahia bermula dalilnya Siti Aisyah, mastadallat bi Aisyah, wahia bermula dalilnya Siti Aisyah,
itu kakolihi seperti firman Allah, wa intadbu, dan apabila mengajak muthqalatun, siapa diri yang diberatkan, wa intadbu, dan apabila mengajak muthqalatun, siapa diri yang diberatkan, dunuban, apanya, beberapa dosanya, mengajak ila himliha, kepada membawa dunuban, lam yuhmal, maka tidak akan dipikul. Siapa yang mau pikul? Minhu, dari wisrihi, aibak minhu, aibak di dunuban, minhu dari wisrihi, minhu dari wisrihi, dosanya man itu. Ada yang membaca minhu aibak di dunuban itu. Apa yang enggak dipikul? Seun, apa? Sesuatu. Apa seun? Sesuatu. Wama, dan barang, yurokhosu, wama, dan babnya barang, yurokhosu, yang dimurahkan apa ma itu minal bukai, nyatanya menangis, min gauri nauhin, dari tanpa meratap atau teriak. Ini bab menerangkan sabda Nabi, mayit itu disiksa bibak dibukai alihi, sebab sebagian tangisan keluarganya mayit alaihi, atas mayit, idakana, apabila ada anauhu, apa meratap, itu min sunnatihi, dari tradisinya mayit. Begini, mayit disiksa itu gara-gara kalimatnya bak dibukai, baca sebagian. Berarti ada sebagian tangisan itu yang membawa siksa mayit, ada yang tidak. Nah, siksa yang membawa tangisan mayit itu siksa yang kayak apa? Idza kana naufu min sunnatihi. Kalau tangisan keluarga mayit itu meratap, teriak-teriak, dan itu merupakan tradisi dia masih hidup. Ya, ada orang punya tradisi semasa hidup ini, kalau ada keluarga itu harus nangis rame-rame. Terus ketika dia mati, disiksa, karena sama dengan meninggalkan tradisi yang enggak benar. Jadi ingat, bahasa bak dibukaihi itu memberikan pengertian tangisan kepada mayit dari keluarganya, itu sebagian ada yang membawa adab, ada yang tidak. Ini tangisan biasa kan wajar. Wajar nangis, apa mati menangis. Biasa manusiawi. Kok sampai teriak-teriak? Apalagi itu bukan tradisi, apalagi wasiat atau apa. Nah, itu berdasarkan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kamu semua, keluarga kamu semua dari hal-hal yang menyebabkan masuk neraka. Itu masuk nangis meratap. Apalagi wasiat, apalagi tradisi. Itu hakikatnya itu juga amal dia, maka dia disiksa itu. Hakikatnya amal dia karena dia meninggalkan tradisi menangis teriak. Dari hakikatnya amal dia. Maka Rasulullah SAW sabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Kamu semuanya ra'in. Ini kita pahami. Bahasa ra'in itu wa al-khafid al-mutaman. Ra'in itu artinya kamu semua ini pemimpin. Pemimpin itu maksudnya al-khafid al-mutaman, orang yang dipercaya untuk menjaga. Itu pemimpin. Orang yang dipercaya untuk menjaga. Al-multazimu li sholahi ma qama alaihi, yang dia aktif istiqomah untuk melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang sifatnya baik kepada yang dipimpin. Jadi pemimpin itu orang yang dipercaya untuk menjaga, dan dia kontinu aktif melaksanakan hal yang maslahat bagi yang dijaga. Maka semua kamu itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, wa'ifai dalam yakun min sunnatihi, kalau memang teriak-teriak itu bukan termasuk sunahnya, dia bukan, tidak ada di kamunya nangis-nangis, dia itu enggak ada, kalau mati biasa nangis biasa. Maka bahwa kama qala, orang yang mati tadi, wong itu bukan dia meninggalkan tradisi, kalau mati apa? Diratapi. Itu kata Siti Aisyah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya enggak ada orang itu memikul beban dosa orang lain. Nah, itu enggak ada. Berarti dia enggak masalah. Wong dia enggak ada tradisi untuk meratap. Bahkan dia sudah wasiat, enggak usah diratapi. Atau ada keluarganya meratapi, enggak masalah. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang itu memikul dosa orang lain. Sehingga ada ayat Al-Quran, wa in tadku muskolatun, apabila diri yang penuh dengan dosa itu manggil-manggil, kalau yang dipanggil itu keluarganya, tolong bantu saya untuk mikul, tolong saya dosa banyak,
lam yuhmal minhu syai'un, tidak ada sedikit pun dari dosa mereka yang ada yang menang. Busur itu orang yang penuh dosa-dosa itu dia teriak-teriak ngajak keluarganya ikut-ikut, ya. Wa intan muthqalatun, andai kata orang yang banyak dosa itu manggil-manggil keluarganya atau sanak kerabatnya, ilahim, iya, ayo bagi-bagilah itu Bang, dosa saya ini kan, karena saya berdosa ini kan juga dulu gara-gara kamu juga. Saya kan lam yuhmal minhu syai'un, siapa yang jawab? Orang manusia masing-masing susah. Wa ma yurakhasu minal buka min ghairi naufin. Nah, ini bab menerangkan ada buka itu yang enggak masalah, min ghairi naufin, yang penting enggak merata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu, tidak dibunuh nafsun siapa diri orang dulman dengan dolim, ila kana, kecuali ada itu ala bni Adama, atas putranya Nabi Adam, al awwali, yang pertama yaitu Qabil ini kan, yang pertama kan Qabil. Kiflun, apa bagian, min damia, dari darahnya nafsun. Wadhalika, bermula itu kana ala bin Abal. Wadhalika, bermula itu kana ala bin Adam al awal kiflun. Di anak kalau sesungguhnya ibni Adam al awal itu awaluman, awalnya orang sana yang melakukan siapa man al qatla, pada pembunuhan. Subhanallah. Mau coba ingat dulu. Jadi kata Nabi, tidak ada diri orang yang dibunuh dengan terdolimi. Nanti kalau mengucapkan kisos, ada orang mau dibunuh orang, dibunuh orang. Itu yang namanya putra Nabi Adam yang pertama, yaitu apa? Qabil, dapat bagian dosa. Jadi setiap ada pembunuhan yang dolim, dia dapat pembunuhan dosa. Kenapa? Karena dia pertama kali orang yang mengadakan pembunuhan. Sampai hari kiamat asal orang mateni wong dengan dolim, itu yang namanya Qabil, dapat kiriman dosa. Irawas mati zaman dia kecuali anau awalu man sana al-qatla, karena Qabil ini orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi tradisi tadi, sunnah tadi. Nah, makanya ada gini, ada hasanah itu jariyah, ada sayyi'ah jariyah. Bagus, bahasa yang mengalir, ada sayyi'ah yang jariyah. Nah, kita ini yang kaki yang berbeda. Nah, kalau kita tinggalkan tradisi yang bagus-bagus, enak kan? Kalau kita yang beri contoh pas awal tren, ya, ini awal tren saya. Orang tren awal-awal ngasih contoh minum-minuman, ngadu ayam, judi. Terus dia mati terus lagi, walah sama judi tren dapat terus di rumah. Cuman dia yang awal-awal ngadakan judi, ngadu ayam terusnya, itu Pak. Repot ini. Pak. Jadi la taziru wa ziratu wizra ukhra. Ini dinaseh sama la tuqtalu. Langsung. Apa mana-mana? Masih melakukan gimana? Yang diatur kan dosa seseorang tanggung jawab. Iya, terus? Nah, yang kedua ini ternyata dosanya orang itu mengalir pada orang yang sebelumnya. Terus? Jadi kan pengaruh ya. Dosa orang satu bukan pada dosa orang lain yang hak-haknya. Jadi gini Pak Rojab, hakikatnya orang itu nggak ada mikul dosa lu, nggak ada. Lu kok ada orang mikul dosa orang karena dia ngasih contoh. Jadi hakikatnya dosa dia. Misalkan ada orang ya ngasih contoh judi, terus ngajar mulai judi kan, mati muridnya berjudi. Nah, terus otomatis setiap muridnya ini berjudi, dia kan dapat kiriman dosa. Karena hakikatnya itu amal dia juga, dia judi ini dia yang ngajari. Kayak kita misalkan guru ya ngajari orang kan, nah, sholat dan seterusnya. Terus kita mati, murid kita ngajari orang sholat lain kan udah pahala. Karena hakikatnya ini juga amal kita. Jadi yang jelas apa yang kita terima itu hakikatnya amal kita, bukan orang lain. Iya, karena kita menyalurkan syariah kita ini yang mengalir di mana. Contoh, kayak Pak Ustadz menikahkan orang lain dapat pahala terus. Iyalah. Anaknya nikah lagi dapat pahala lagi. Makanya kata gini, kata Ibnu Alam dalam Sarariyatus Shalihin. Di dunia ini kata beliau tidak ada orang yang melebihi Rasulullah, tidak ada.
Kenapa? Karena setiap ada orang sholat, orang apa saja, Nabi kiriman terus. Karena menyalurkan sahabat tabiin sampai zaman kita ini. Maka setiap ada orang sholat, orang zikir, Nabi kiriman terus. Nah, maka kata beliau dalam Sanad Sholihin nggak ada dunia ini orang lebih Nabi nggak ada. Karena sepanjang dunia ini ada orang berbuat baik, beliau dapat kiriman. Karena beliau yang menjadi uswatun hasanah. Nah ini Pak, ya kayak ini, Pak. Sudah. Ya sekarang Nabi tahu di zaman Nabi Adam Pak. Siapa ada pembunuhan yang dolim, dapat kiriman. Yang sorot. Nah inilah yang jadi hati-hati bersama-sama ini. Mudah-mudahan ya Allah, husnul khotimah, tidak punya ketinggalan yang model ini. Kalau meninggalkan tempat pendidikan, harus terusnya, nah ini kan, mati masih ngalir kan. Ya itu yang enak. Kalau tinggal Qala Imam Bukhari atas Abdan wa Muhammad qala akhbarana Abdullah akhbarana Asim ibnu Sulaiman an Abi Usman qala Abu Usman atas Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu qala berkata siapa Usama arsalat mengutus menyuruh ibnatun Nabi siapa putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Zainab mengutus ilai kepada Nabi isinya utusan gini innabnan kasih tahu ya Rasulullah kasih tahu inabnan sesungguhnya anak laki-laki yang bagi saya kubido itu mau wafat ini kubido mau wafat ibari mayaku kubido itu mau wafat siapa ibnan fakti maka datanglah siapa Rasulullah pada saya akhirnya fa'arsala maka kirim siapa Nabi nyuruh orang yukri'u khalil membacakan siapa Nabi assalamu pada salam wa yaqulu berkata siapa Nabi innalillahi sungai itu bagi Allah apa barang akhoda yang mengambil siapa Allah walau dan itu bagi Allah ma bermula barang akho yang memberi siapa Allah wa kullun bermula kesemuanya indau sisinya Allah itu diajalin dengan ajal musaman yang ditentukan fal tasbir maka sabar siapa kamu fal taktasib hendaknya ikhlas siapa kamu sementara ridho Allah farsalat maka mengutus siapa enggak terima siapa ibnatu itu ibnatu ilai kepada Nabi tuksimu khalis sumpah siapa ibna ali atas nabinya sumpah layak iana sungguh benar-benar datang siapa Nabi pada ibnah faqoma maka berdiri siapa Nabi mau bersama Nabi faqoma maka berdiri siapa Nabi wa ma'au dan itu bersama Nabi Sa'dun bermula Sa'ad ibnu Ubadah wa Mu'ad ibnu Jabal wa Ubaid ibnu Ka'bin wa Zaidun ibnu Sabit wa Rijalun dan beberapa orang laki-laki farufi'a maka diangkat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sobiu siapa anak kecil wa nafasuhu bermula nafasnya sobi takok itu menggembeng apa menggembeng itu sak menggembeng kan sama ini ya sesak itu kata satu menggembeng sesak ya sesak apa nafasuhu qala berkata siapa Abu Usman robinya Abu Usman kasib itu menyangka siapa saya pada Usama aku menduga Usama yang meriwayatkan ini anasnya Usama itu qala berkata siapa Usama ka'annaha seakan-akan nafasuhu itu sanun itu tempat air dari kulit yang amoh sanun itu tempat air dari kulit yang amoh fafadot maka bercucuran ainahu apa kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata Sa'dun ya Rasulullah ma itu apa hadza bermula ini bercucurannya air mata hadza bermula ini faidul aini bercucuran air mata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhi bermula ini bercucurannya air mata faidul ain itu rahmatun kasih sayang Sya'ala yang menjadikan pada rahmat Allah siapa Allah fi qulubi ibadihi di dalam beberapa hati hambanya Allah wa innama yarhamu sesungguhnya sayang Allah siapa Allah min ibadihi dari beberapa hambanya Allah ar-ruhama ada beberapa orang yang sayang di pelajaran luar biasa jadi Usama bin Zaid cerita ada putri Rasulullah yang bernama Zainab itu punya anak laki-laki namanya Ali bin Abi As
itu mau wafat, sudah nafasnya sudah belum. Terus beliau nyuruh orang, tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa anak saya itu meninggal dunia. Tolong Nabi susi, bukan ayah saya. Jadi rata-rata anak Nabi itu mesti manggilnya ya Rasulullah. Ya bapak saya tadi. Tolong Rasul susi lah, kasih tahu kalau anak saya mau meninggal. Akhirnya Nabi itu nggak mau datang. Nabi nggak mau datang. Nabi malah biar kirimkan salam saja sama Zainab ya, saya nggak datang. Dan katakan sama Zainab, innalillahi ma'akhoda walahu ma'ato. Apa yang diambil, apa yang diberikan itu milik Allah. Kalau memang anak itu meninggal ya sudah milik Allah, itu diambil oleh Allah. Pokoknya iring-iring, apa yang diambil atau diberikan itu milik Allah. Nah, kullun wa kullun indahu, semuanya itu di sisi Allah sudah ditentukan ajalnya masing-masing, ada masanya masing-masing. Wal tasbir, suruh sabar, suruh ikhlas. Nah, datanglah orang ini. Ya Zainab, Rasul kamu datang. Terus Farsa itu nyuruh sampai Rasul datang. Terus tuksim sampai sumpah. Jadi tuksimu alailiya layak yang nah sumpah. Maka Allah sama dengan begitu. Demi Allah, Nabi sudah datang sini. Nah ini yang kita garis bawahi gini. Loh kenapa Rasulullah ini secara akal? Cucunya kan mau meninggal, dipanggil kok tidak datang kan gitu kan? Ya sudah sampaikan salam aja lah. Kasih tahu putri saya, sebetulnya semua itu milik Allah, kembali kepada Allah. Suruh sabar. Nah ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ada yang mengatakan Nabi waktu itu ada yang sangat penting, kesibukan sangat penting, yang perlu diselesaikan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi nggak mau datang, itu alasannya Nabi ingin menampakkan taslimnya kepada Allah. Ada ikhlasnya kepada saudara, menunjukkan keikhlasannya luar biasa. Yang ketiga, ini menunjukkan undangan. Undangan setelah dikasih tahu tentang adanya kematian itu tidak wajib datang. Yang wajib datang itu undangan walimatul kursi. Jadi lebih misalkan kita tahu Pak Zuni itu ada tanggal sebelah itu mau meninggal. Nah ini maknanya nggak wajib datang. Nah gitu kan. Jadi ada nilai gitu. Jadi Nabi itu ngasih tahu dalam ketidakdatangannya itu berarti mendatangi undangan atau panggilan orang meninggal dunia itu tidak wajib datang. Nah setelah nggak datang tadi kan nggak terima, dia nggak terima. Oh bapak saya kok nggak datang? Akhirnya sampai sumpah demi Allah ayah saya harus datang. Terus Nabi datang. Ini alasannya begini. Yang pertama, wah saya ini kalau nggak datang, ini pasti orang itu menduga gini, ada apa ya Nabi dengan anaknya nggak datang? Kan mesti bertanya, maksud bapak utune kan, bang saya mau meninggalkan, kan ini ada apa? Nah, pertama untuk menghilangkan rasa yang seperti itu kan. Nah, yang kedua, Nabi itu tahu, wah memang benar-benar anak saya Zainab ini nyuruh saya datang sampai sumpah. Itu yang buat Nabi ya. Nah, dari kalimat tusim ini kemarin ada bab termasuk perintah Nabi kalau sumpah itu yang bagus-bagus. Makna yang bagus-bagus, orang yang disumpah itu kira-kira bisa mengerjakan. Ini Nabi kan bisa mengerjakan datang. Demi Allah, Rasul datang. Jadi artinya sumpah ini Nabi bisa melaksanakan. Contoh kayak gini, misalkan ada teman kita datang ke rumah kita, terus dia sumpah, tolong demi Allah saya potongkan ayam. Dan memang dia tahu di rumah kita banyak ayam, itu nggak masalah. Maksudnya gitu. Itu ajaran Nabi kalau sumpah itu kira orang yang disumpah itu bisa melaksanakan. Cuma demi Allah potongan sapi, orang yang nggak punya sapi, ayam yang nggak punya kan begitu cara orang, akhirnya kan susah sendiri orang yang sumpah ini kan harus bayar kafarah. Kemudian Nabi setelah itu Nabi berangkatlah dengan saat beribadah dan seterusnya. Ini pengertiannya begini. Undangan atau ajaan orang meninggal dunia itu walau nggak diundang yang lain kita ajak nggak apa-apa. Saya gini, maksud begini. Itu tetangga sampai ajak meninggal dunia. Cuma sedikit ngajak orang yang lain. Nah itu nggak masalah. Beda dengan undangan walimah yang nggak masukin ngajak orang sekampung. Susah juga. Yang punya rumah kan nggak siap makan, kan ibaratnya gitu kan. Jadi dalam kematian
itu orang yang nggak diundang, orang nggak dikasih tahu, boleh dia diajak. Seperti ini kan, ya diundang kan Nabi, tapi Nabi nggak ada sok apa, itu maksud gitu. Kemudian sampailah di rumah, anak kecil itu yang namanya Ali tadi tunjukkan Rasul, diangkat. Terus Nabi itu sampai digambarkan anak kecil ini ka'anasin sandung, kayak tempat air dari kulit yang sudah amo, artinya kurus gitu, juga menggambar kurusnya, sama digambarkan seperti tempat air dari kulit kurus. Nabi menengok itu tujuan air mata. Nah satu heran, ya Rasulullah, apa aja tujuan air mata? Ngapain sampai tujuan air mata? Karena kata Nabi, hadi rahmatun, tahu enggak? Curah air mata menunjukkan kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di hati hambanya. Dan Allah menyayang hambanya yang ruhama, yang ada rasa kasih sayang. Ini maksudnya ada keluarga meninggal atau sakit parah sebagainya, kita mencuci air mata itu tidak masalah, tidak masalah. Dan itulah merupakan sunnah Rasul. Kita manusiawi kan manusia. Jadi kalau ada orang sakit, orang meninggal, kita neteskan air mata itu sunnah Nabi, Nabi aja air mata. Itu pala. Jadi orang mau nangis oleh ganjal dulu. Karena dirinya itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau sunnahnya, Oh, kalau nggak sesuai dengan ini bagaimana? maksudnya Ada orang meninggal bukan senang gimana? senang. Senang lihat orang meninggal. Ya, maksudnya kata meninggal kan mau cuma Allah, artinya mau dapat gaji, gitu. Mendapat gaji selama di dunia, jangan senang itu. Jadi senang itu ada dua kalau jawab. Kalau senangnya dia itu sudon, wah saya senang. Kenapa? Ya daripada dia sakitnya bertahun-tahun, kasihan yang meramut. Dan dia orangnya baik, biar lekas ketemu balasannya itu bagus. Tapi kalau senangnya alhamdulillah kok mati, nggak ganggu saya. Nah, karena itu yang lain. Jadi kembali kepada hatinya itu kalau jawab. Senangnya itu karena dia mati, karena saingannya kan. Atau memang karena dia ini alhamdulillah kasihan dia daripada mungkin sibuk keluarga dan dia juga orangnya baik itu lain contoh. Nah ini kembali satu hadis lagi panjang buku itu kata Allah bahwa alam biswa. Selama bab ini yang memang persita ini memang kita lewati baca ini.